Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu teman-teman sekalian dirahmati Allah, saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Ya, mari kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam lindungan dan selalu dalam hidayahnya atau petunjuknya. Hidayah, petunjuk dan selalu di dalam jalannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita siapkan diri kita untuk sukses. Kita semuanya di puncak kesuksesan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasil yaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kemarin kami sudah sampaikan yaitu setiap kaum itu ada rasulnya, setiap kaum itu telah ada utusannya dan dipastikan mereka telah mendapatkan peringatan dari Allah, dan setelah mereka mendapatkan peringatan dari Allah, maka jika mereka itu tidak menerima peringatan itu, maka itu azab Allah sangat pedih, maka Allah akan mengazab
mereka. Lalu pertanyaannya, kenapa ada orang yang sudah mendapatkan peringatan, ada yang mendapatkan hidayah, dan ada yang tidak mendapatkan hidayah. Mereka yang mendapatkan hidayah, mereka akhirnya mengikuti perintah Allah, dan mereka yang sudah mendapatkan peringatan, tapi karena mereka eh, tidak mengikuti peringatan tersebut, akhirnya mereka tidak mendapatkan hidayah. Pertanyaannya, mengapa ada manusia, ada orang yang mendapatkan hidayah, dan ada orang yang tidak mendapatkan hidayah? Jawabannya sebetulnya sangat sederhana, teman-teman sekalian. Semuanya kembali kepada manusia masing-masing. Orangnya masing-masing. Apakah manusia tersebut mau menerima peringatan tadi apa tidak? Mau menerima petunjuk tadi apa tidak? Bagaimana hidayah itu akan bisa sampai kepada orang tersebut? Bagaimana petunjuk itu bisa sampai ke tersebut? Bagaimana hidayah itu sampai kepada tersebut? Kalau ternyata orang tersebut tidak tidak mengikuti petunjuk Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman, berdoalah, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, kepada manusia untuk berdoa. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan dari menyembahku, dia membanggakan dirinya, menganggap dirinya lebih hebat, lebih baik, karena kepintarannya, karena hartanya, karena mungkin silsilah keluarganya, dan mereka tidak berdoa kepada Allah, ya, karena kecerdasannya itu termasuk menyombongkan diri dari dan mereka tidak menyembah Allah, maka mereka masuk neraka jahanam dalam keadaan yang hina dina. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 60. Maka kita diperintahkan kepada Allah untuk minta, berdoa. Kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya kita mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu hanya datang dari Allah, ya, hanya datang dari Allah. Bahkan Rasulullah sendiri pun juga tidak bisa memberikan hidayah. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Ya, hanya bisa memberikan hidayah. Rasulullah hanya bisa menyampaikan, sama seperti kita bisa menyampaikan, tapi tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah itu datang dari Allah. Caranya bagaimana supaya kita dapat hidayah? Ya tadi, setiap hari kita berdoa. Setiap hari kita berdoa kepada Allah SWT. Setiap hari kita dipanggil oleh Allah SWT. Minimal 5 kali kita dipanggil oleh Allah SWT untuk mendekat kepada Allah SWT. Kita setiap hari dipanggil oleh Allah SWT minimal 5 kali, ya, kita mendengarkan, yaitu dengan panggilan 5 panggilan dari Allah SWT, yaitu panggilan azan, panggilan untuk menghadap kepada Allah SWT, untuk menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta, pembolak-balik hati manusia, pemberi masalah dan penyelesai masalah, yang menggenggam alam semesta, Allah SWT. Maka kita harus mendekat kepada Allah, pemilik ketenangan, pemilik kemenangan, pemilik keberuntungan. Dengan kita menghadap kepada Allah, kita dijanjikan oleh Allah akan dipenuhi kemenangan, dipenuhi keberuntungan, diberikan keselamatan. Hayal, hayal sholah, hayal falah, hayal sholah, hayal falah. Mari sholat dan marilah kita menuju kemenangan. Nah, ini teman-teman sekalian. Tapi kalau kita lihat, kita semua mendengarkan panggilan adzan, kita semua telah tahu itu panggilan kemenangan, seruan kemenangan. Namun dari sekian banyak orang yang diseru, yang mereka mengenal, yang mereka tahu, tapi yang menuju panggilan Allah itu juga ternyata tidak banyak. Justru lebih banyak mereka tidak memperhatikan. Justru mungkin yang datang kemudian hanya sangat sedikit sekali. Hanya sangat sedikit sekali yang mendatangi panggilan Allah. Itu salah satunya contohnya. Hanya orang-orang yang betul-betul menjaga ibadahnya. Ya, itu azan tadi. Mari kita mari kita pikirkan bagaimana Allah selalu memanggil kita untuk kepada kesuksesan, kepada kesuksesan. Itu ya. Maka kalau kita ingin mendapatkan hidayah, ya kita harus berupaya
mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita ingat setiap ada panggilan, panggilan sholat, panggilan Allah SWT untuk mengingat Allah, untuk menyembah Allah, kepada rumah Allah, untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Kita diingatkan dengan panggilan adzan minimal sehari 5 kali tadi yang kita dengar. Pasti kita mendengarnya, tidak mungkin tidak mendengar ya, semua dimanapun kita bisa mendengar ya. Bahkan mungkin di aplikasi di HP kita juga kita mendengar. Lalu bagaimana hati kita? Ya, kita diajak, kita dipanggil untuk bergegas menuju apa? Kemenangan, bergegas menuju keselamatan, dipanggil kepada keberuntungan, kesejahteraan, keberkahan, keberlimpahan. Itulah ya. Maka setiap pagi saya di sini juga saya awali dengan adzan juga gitu. Ya. Itu panggilan memanggil seluruh anggota tubuh kita untuk kita panggil menuju kesuksesan. Minimal mindset kita yaitu mindset sukses, mindset grow sukses, mindset yang selalu tumbuh dan kesuksesan kita sejati yaitu dari Allah SWT. Dan panggilan terbesar yaitu panggilan kalau kita bisa menghadiri, mengunjungi atau berziarah ke Baitullah, ke Masjid Mekah maupun Madinah. Mudah-mudahan kita bisa ke sana teman-teman sekalian ya, menunaikan ibadah haji maupun umroh. Itu teman-teman sekalian. Maka Allah SWT juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang maknanya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Diperintahkan seperti itu. Kita diperintahkan, ini wajib ya. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maka kalau kita selalu berdoa, selalu memohon kepada Allah, dan maka insya Allah hidayah itu akan, dan kita itu selalu memohon, berdoa, meminta kepada Allah, menjemput itu yaitu mengharap itu hidayah insya Allah, atau kita selalu setiap sholat kita juga berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita juga selalu berdoa agar kita diberikan hidayah, agar kita diberikan petunjuk jalan yang benar, dan bergegaslah dan itulah dari situ betul-betul kita meraih satu hidayah dan meraih satu kemenangan. Teman-teman sekalian, masalah hidayah, kesuksesan, kemenangan ini sesuatu hal yang memang harus kita perjuangkan. Dan kenapa demikian? Banyak di luar sana mereka yang berbuat baik tapi belum mendapatkan hidayah. Kita lihat paman Rasulullah sendiri yang membela Rasulullah sendiri, ya, membela Rasulullah bahkan sampai ke akhir kehidupannya. Mereka pun juga, kenapa mereka belum mendapatkan hidayah? Bukankah itu sesuatu yang sangat penting hidayah itu? Ya, bahkan Rasulullah sendiri juga memohon kepada Allah, dan Allah pun juga menegur kepada Rasulullah, sejatinya hidayah itu milik Allah. Hidayah itu milik Allah. Hanya Allah yang bisa memberi. Hanya Allah yang bisa memberi. Padahal paman Rasulullah tadi berjuang luar biasa, membela Rasulullah luar biasa. Pertanyaannya, kenapa orang yang sudah membela Rasulullah tapi juga ternyata tidak mendapatkan hidayah? Dan bagi Allah sejatinya, bagi Allah yaitu diterangkan dalam surat Al-Quran juga, jika aku menjadikan semuanya muslim itu bagi Allah itu mudah. Jika Allah itu menghendaki semuanya muslim itu mudah bagi Allah. Itu menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu seperti itu. Bisa saja mudah bagi Allah. Tapi Allah hanya ingin melihat siapa yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Allah hanya akan memberikan hidayah kepada orang yang benar-benar mencari petunjuk. Benar-benar yang fitrah kepada Allah. Allah tidak mau diduakan. Allah tidak mau dinomorduakan, Allah tidak mau disamakan. Kebanyakan mereka, kenapa mereka yang telah berbuat baik, telah berjuang, bahkan mereka mungkin selama hidupnya mungkin beribadah, ada yang jadi ustadz, jadi yai, tapi di akhir kehidupannya ada juga seperti itu teman-teman, secara kisah nyata, di akhir hidupnya ternyata dia
murtad ada demikian. Kenapa dia? Ternyata setelah kami teliti, di akhir kehidupannya dia kenapa meninggalkan Islam? Ternyata dia ibadahnya bukan murni karena Allah. Ibadahnya karena pengen dinilai orang lain, karena harta, karena benda, karena pengakuan, karena pengen diwah. Inilah Allah tidak ridho, Allah tidak mau disamakan seperti itu. Akhirnya ada salah satu kiai, begitu akhir kehidupannya dia sakit, berobat ke rumah sakit, RSK, RKZ setahu saya, RKZ, ya dirawat di sana, karena setiap hari melihat salib di sana, setiap hari melihat salib, begitu terus berobat melihat salib, dan di saat akhir kehidupannya dituntun untuk membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah, dia tidak mampu. Dia tidak mampu membaca la ilaha illallah. Dia tidak mampu, padahal selama ini dia ngajarkan la ilaha illallah, tapi di akhir kehidupannya yang kurang seminggu tadi dia berobat, kurang 1 bulan maksudnya, kurang 1 bulan tadi berobat di rumah sakit, ternyata dia sudah lupa itu semua, ya ternyata apa? Dia lebih mudah menggerakkan gerakan-gerakan yang salib tadi. Ini kisah nyata teman-teman. Kenapa dengan demikian terjadi? Kenapa hidayah itu hilang dari Allah? Ternyata setelah diteliti nih teman-teman, ternyata dia ibadahnya selama ini hanya karena ingin bukan murni karena Allah, tapi ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ini teman-teman sekalian. Maka masalah hidayah ini sesuatu yang sangat penting, yang sangat mahal, lebih mahal dari semua apapun yang kita miliki, dari harta benda yang kita miliki. Maka mari kita mensucikan diri, mensucikan hati, membersihkan hati kita, bersih kita. Mudah-mudahan di akhir kehidupan kita, kita pun juga selalu mendapatkan hidayah. Sama seperti paman Rasulullah. Kenapa paman Rasulullah tidak mendapatkan hidayah? Karena di saat akhir kehidupannya dia sebenarnya mau membaca kalimat thayyibah, ya Rasulullah, ya pamanku, jika kau membaca 2 kalimat ini akan menyelamatkanmu, akan sebagai persaksianmu, persaksianku, Rasulullah begini, akan menyelamatkanmu nanti di akhirat nanti. Tapi dia lebih mendengarkan Abu Lahab, apakah kamu tidak ditegur sama Abu Lahab? Apakah kamu eh, tidak cinta lagi dengan agama nenek moyangmu? Ditegur seperti itu. Akhirnya dia tidak membaca lagi. Jadi dia lebih mementingkan urusan dunianya, dia lebih mementingkan mendengarkan Abu Lahabnya, dia lebih mementingkan dunianya, harga dirinya, nenek moyangnya. Itulah yang menyebabkan hidayah itu tidak masuk. Maka kalau kita supaya hidayah itu masuk apa? Harus murni dari akal pikiran yang bersih, dari pengetahuan yang bersih, sehingga dari akal pengetahuan yang bersih, kemudian hatinya bersih, tanpa diembel-embeli, tanpa dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh kepentingan-kepentingan duniawi. Maka itulah akhirnya hati kita bisa mengambil keputusan yang bersih lillah karena Allah. Semoga kita semua mendapatkan hidayah sampai akhir kehidupan kita, ya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan itu dari diri kita sendiri. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara-saudara kita, dan semoga kita dimatikan dalam kondisi yang baik, yaitu husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo dilanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwa'atiha kadibah khafidatur rafi'ah
إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابحون السابحون أولئك muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa khalilum minal akhirin ala sururin mauduna muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun bi a'wabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunsifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yasdaqun wa hurun ain ka amsalil lu'lu'il ma'nun jaza'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha laqwan wa la ta'sima illa khilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sid fi sidrin mahdud wa talhim mamdud wa dillim mamdud wa ma'im maskur wa fakihatin kasirah la ma'tu'ati wa la mamnu'ah wa furusim marfu'ah inna ansa'nahunna insa waja'alnahunna abkara uruban atraba bi ashabil yamin sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin wa ashabus simali ma ashabus simal fi samumin wa hamim wa dillim yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mudrafin wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'adim wa kanu yaquluna a'idza misna wa kunna turaban wa idaman a'inna lamab'usun aw aba'unal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum summa innakum ayyuhadallunal mukatsibun la'akiluna min sajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasaribuna 'alaihi minal hamim fasaribuna syurbal him hada nusuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddihun afara'aytum ma tumnun a'in a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuhin ala an nubaddila amsalakum wa nunsi'akum fi ma la ta'lamun walaqad alimtumun nas'atal ula falawla tadzakkarun afara'aytum ma tahrusun a'antum tasra'unahu am nahnu zari'un law nasa'u laja'alnahu hutaman fadaltum fatafakkahun inna la mukarramun bal nahnu mahrumun afara'aytumul ma'alladzi tasrabun a'antum as a'antum anzaltumuhu minal musni am nahnul munzilun law nasa'u ja'alnahu ujajan falaw la tashkurun afara'aytum
النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشرون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مأنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم خير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزول من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم